garapnya itu. Allahu Akbar. Baunya bunga itu nggak hilang-hilang teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Merinding banget.
Sinten nggih? Namung nderek ngonten mawon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun anda berada, sahabat horor, sahabat lihat petualang, baik di timur, di tenggara, utara, selatan, barat daya, baik di atas maupun di bawah, baik di dunia maya ataupun yang dinamakan dunia gaib. Selamat berjumpa kembali dengan lihat petualang, dan semoga anda semuanya selalu dalam kesuksesan lahir dan batin, dan selalu dalam barokah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ya teman-teman semuanya dimanapun anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita pada malam hari ini dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin.
Selawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita, panutan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fitini wal akhirah. Allahumma amin. Sebelum saya cerita histori untuk tempat ini teman-teman ya, saya ingin mengajak Anda untuk minum kopi ya teman-teman. Dan sebetulnya saya datang ke sini memang agak-agak masih jam 9-an ya teman-teman, sekitar jam 9, tetapi karena medannya cukup lumayan terjal, naik bukit gitu ya, sehingga sampai sini itu sudah jam 11 ya teman-teman. Maka dari itu saya langsung bikin minum dan juga bikin ya nasi goreng lah buat buat ngisi perut supaya tidak terjadi kembung. Karena di sini kan perbukitan daerah sini itu anginnya terlalu kenceng, sehingga kita harus minum yang anget-anget, makannya pun yang anget-anget supaya tidak masuk angin. Kebetulan sudah mulai kemarau teman-teman, sehingga udaranya cukup lumayan dingin teman-teman. Oke teman-teman, kita makan dulu teman-teman. Kita minum kopi. Ayo teman-teman, lihat petualang dimanapun berada, yuk kita minum kopi dulu untuk penghangat badan kita supaya masuk anginnya hilang. Anda punya teh, punya es jeruk, atau punya susu, atau punya jahe, silakan ambil, minum bersama Liar Petualang. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Alhamdulillah. Ini Allahu Akbar. Nah, ini anginnya kencang ini teman-teman. Mungkin kayu yang kering yang jatuh ya teman-teman ya. Kayaknya bunyi kerodrak gitu ya. Angin. Nah, angin yang berhembus agak kencang karena di pucuk bukit ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu nasinya ini adem, sedikit adem teman-teman ya. Dan alangkah baiknya saya akan teruskan bercerita bahwa saya berada di tempat ini, yaitu sebuah tempat atau bekas rumah ya teman-teman. Bekas rumah kalau orang Jawa bilang bekas joglo ya, rumah joglo. Jadi rumah adat orang Jawa Tengah ya teman-teman. Jadi rumah joglo ini kepunyaan daripada ya boleh dinamakan dengan tokoh masyarakat ya. Kalau zaman sekarang lurah, kalau zaman dahulu namanya demang ya teman-teman. Jadi sekitar 50 tahun yang lalu, karena saya juga mendapat cerita dari ahli warisnya ya. Jadi anaknya atau cucunya ya, anak dan cucunya ya, ngasih tahu bahwa tempat ini adalah bekas rumah daripada ayahandanya. Dan saya memang dilarang untuk menceritakan siapa namanya ya, karena ini menyangkut pribadi. Saya tidak mau nanti anak keturunannya yang mengasih tahu tempat ini untuk camping ini dia tersinggung. Jadi teman-teman, menurut daripada anak dan cucu daripada yang bersangkutan ini, Ki Demang lah, sebutlah Demang A lah ya, sebutlah seperti itu. Jadi konon katanya dia adalah seorang demang ataupun orang yang terpandang lah. Jadi dia sebagai tokoh masyarakat, sebagai nek kaya zaman biyen tetunggule ataupun orang yang terkenal di situ, orang yang dihormati di situ, mempunyai rumah joglo. Dan kebetulan rumah itu banyak sekali sering dikunjungi orang, karena ya orang yang dihormati setiap kali orang datang ke situ meminta iguh praktikal. Tapi karena orang zaman dahulu tentunya ada sifat-sifat yang berbau mistik gitu ya teman-teman. Karena zaman dahulu kebanyakan masih beragama Hindu, Buddha dan lain-lainnya. Tetapi
Islam pun sudah masuk. Subhanallah. Terdengar suara-suara teman-teman. Jadi walaupun beragama Islam, tetapi pengaruh daripada Hindu Buddha masih kental sekali, khususnya di Jawa teman-teman. Terbukti adanya rumah joglo ini, orang sering datang ke sini zaman dahulu ya, dan meminta perjodohan atau minta supaya selamat kalau kita mau pergi ke mana-mana terus merantau atau bagaimana. Nah, mintanya ke yang bersangkutan ini, almarhumnya, namanya Ki Demang ini. Jadi setiap kali orang datang akhirnya orang menjadi terkenal. Dan pada suatu saat ketika Ki Demang ini meninggal, banyak orang yang melayat ke sini juga teman-teman. Dan tak tahunya Ki Demang ini memang mempunyai ilmu gaib, ataupun boleh dinamakan ilmu yang zaman dahulu itu namanya apa ya teman-teman, dengan cara tirakat. Tapi itu pengaruh daripada keilmuan yang sudah mendarah daging teman-teman. Memang si Demang ini beragama Islam, Muslim ya, tetapi pengaruh-pengaruh daripada Hindu Buddha ataupun pengaruh-pengaruh animisme di masih kental ya. Terbukti adanya sesaji-sesaji yang ditaruh di dalam rumahnya, dan juga setiap kali memberikan jampi-jampi menggunakan bunga ataupun itu namanya dupa ya, kalau bahasa Indonesianya dupa, seperti itu. Dan ketika si Ki Demang ini meninggal, rumahnya pun masih tetap dikunjungi orang, dan bahkan ada orang yang percaya mengambil tanahnya untuk dibawa pulang, katanya untuk obat. Bahkan ada yang mengambil gentengnya, cuilan gentengnya, apapun yang ada di rumah ini menjadi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tetapi ketika kayak ada bayangan di sana teman-teman. Kayak macam ada suara ya teman-teman, keruda itu apa. Dan ini letaknya di depan rumah ya teman-teman. Ini gentengnya, Anda bisa lihat. Subhanallah. Belum sudah terdengar suara-suara seperti ini teman-teman. Oke, saya lanjutkan dulu ceritanya teman-teman. Jadi ketika orang datang ke sini, walaupun si Ki Demang itu sudah meninggal, orang sering datang ke sini mengambil apa-apa yang ada di sini, katanya bertuah kata orangnya. Jadi selepas si Demang ini meninggal, anak cucunya pun nggak berani tinggal di rumah joglo ini teman-teman. Akhirnya apa? Rumah joglo ini roboh dengan sendirinya, dan sampai saat ini genteng-gentengnya pun masih ada di sini teman-teman. Tapi untuk kayu-kayunya sudah ada yang dibakar, sudah ada yang dijual gitu kan. Jadi di sini hanya sisa tempatnya, dan juga itu ada beberapa genteng ya, di sini ada tumpukan genteng. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan kenapa anak dan cucunya itu nggak berani tinggal di sini? Karena selalu timbul keanehan-keanehan teman-teman. Mungkin ini dampak dari keilmuan daripada kakeknya ataupun ayahnya si Demang ini teman-teman. Dampak keilmuan yang menyebabkan tempat ini menjadi seram, menjadi angker wingit dan lain-lainnya teman. Padahal dahulunya banyak orang datang ke sini untuk meminta sesuatu ataupun meminta barokah ya teman-teman. Tapi akhirnya selepas Demang ini meninggal, anak cucunya nggak berani tinggal di sini. Lah karena itu sisa-sisa dari ilmu yang sudah terbawa dan mendarah daging, bahkan terdampak pada tempat joglo ini, akhirnya menjadi angker wingit dan menjadi
serem gitu teman-teman. Dan kebetulan anak cucunya pun tinggal di kota, dan akhirnya tempat ini digarapkan orang ya, orang garap tempat ini, maksudnya tolong iki digarap sesuk nek ono hasile bareng-bareng di pangan. Itu anak cucunya seperti itu. Akhirnya penggarap itu pun garap ini, penggarap ini pun tidak berani tinggal di sini, cuman karena rumah dekat ya dengan wilayah ini, dekat sekitar 2 kilo ya. Jadi kalau datang ke sini ya cuman ngambil hasilnya. Ketika hasilnya sudah terkumpul, 1 musim kah, 2 musim kah, lalu disetorkan kepada anak dan cucunya si Demang ini. Karena menurut penggarapnya ini juga bahwa kawasan ini lumayan bikin merinding ya teman-teman. Sering terjadi hal-hal yang janggal, yang tidak masuk akal. Contohnya ketika pulang sampai larut maghrib lah ya, bukan larut malam ya, maghrib, lepas maghrib itu. Karena di sini kadang-kadang diambil kelapanya, karena jaraknya jauh, pulangnya pun ini ya sampai ke petengan, karena hasilnya banyak ya teman-teman. Sering kejadian-kejadian janggal itu sering dialami oleh penggarapnya itu, penggarap tanah ini. Dan saya terinspirasi karena saya diberikan cerita oleh anak cucunya dari Ki Demang ini, akhirnya pun saya datang ke sini. Dan mudah-mudahan untuk malam hari ini saya bisa mengeksplor tempat ini ya, apapun yang terjadi, karena ini sebagai media belajar saya mengupas sejarah, mengupas cerita zaman dahulu, sehingga timbul hal-hal yang janggal, timbul hal-hal yang mistis, timbul hal-hal yang mungkin di luar nalar. Nah, itu saya senang sekali untuk mengupasnya dan mencobanya. Allahu Akbar. Mencoba untuk bermalam di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita makan dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mempunyai nasi goreng, nasi liwet, ataupun roti, kue muah dan lain-lain, mari makan bersama Lihat Petualang. Yuk teman-teman, habiskan kopinya dulu, minum kopinya dulu. Oke teman-teman semuanya, ternyata nasi gorengnya sudah dingin teman-teman ya. Ini sengaja saya kasih mentimun ya, untuk seger-seger, karena ini cuma nasi goreng tok, saya lupa membawa telur. Karena kalau kita kalau membawa telur itu kadang-kadang pecah di perjalanan ya teman-teman. Makanya ini cuma nasi tok, nasi goreng ala kadarnya lah, untuk mengusir masuk angin, mengusir lapar gitu teman-teman. Saya kasih dengan mentimun. Yuk teman-teman, ambil masakan Anda, baik itu nasi liwet ataupun lele ataupun apalah ya, pecel lele ataupun nasi uduk dan lain-lain, ambil. Yuk makan bersama Lihat Petualang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
wangi-wangi apa teman-teman, kayak bau wangi kenanga, melati, mawar. Subhanallah. Oke teman-teman ya, ini sudah berasa bau bunga-bungaan gitu teman-teman. Anginnya sepoi-sepoi, dan kita akan belah-belah dulu. Nanti kita lanjutkan layar-layar sebentar ya teman-teman, terus nanti explore. Dengar suara apa teman-teman? Oke teman-teman, sahabat Leha Petualang ya, saya akan melakukan istirahat dulu sebentar ya teman-teman, karena lepas perjalanan lumayan membuat badan ini capek ya, tentunya kita butuh istirahat. Nah nanti selepas istirahat kita akan eksplor bekas daripada rumah joglo punyanya Ki Demang ini teman-teman. Oke, saya taruh kamera di sana, ada satu kamera, dan ini kamera yang satu saya taruh di dalam. Semoga apa yang kita laksanakan, kita lakukan, kita kerjakan tidak timbul masalah-masalah di kemudian hari, dan juga bisa menginspirasi kita semuanya. Oke teman-teman, kita akan lakukan tidur dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
penjenengan apa namanya di sini belalang. Nah, ini kayaknya macam semut, ada semut yang ada sayapnya. Balik lagi ke sini. Balik lagi.
sendiri. Saya tadi nggak bisa tidur, gelisah, rasanya gelisah, merasakan kegelisahan di sini.
gelisah itu nggak hilang-hilang. Dan ini saya harus putuskan, saya harus explore teman-teman. Oke, kita explore dulu teman-teman ya. Kita memakai HP yang di sana saja. Ini HP biar ada di dalam tenda. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya, kita akan lakukan explore saja. Saya akan memakai HP ini teman-teman ya. Saya akan berusaha untuk subhanallah, untuk memperlihatkan kepada teman-teman semuanya, para pemirsa, kawasan sini teman-teman ya. Subhanallah, ini subhanallah. Jadi sewaktu tidur saya tadi ya, rasanya gelisah karena dari saya mendirikan tenda itu berasa bau mawar, melati, dan juga bau kenanga ya teman-teman. Subhanallah. Dan ini adalah, nah ini bukti daripada ini teman-teman ya, bekas joglonya. Kalau genteng zaman dahulu itu seperti ini, apa namanya, awet ya teman-teman, dia nggak mudah pecah, dan kebanyakan sudah ditanami seperti ini teman. Dan ini ada, nah ini ada pohon cikal, ada pohon-pohon. Nah ini Anda bisa lihat ya, ini tumbukan genteng-genteng daripada bekas rumahnya ya. Subhanallah. Ini penggarap, subhanallah. Penggarapnya itu, Allahu Akbar. Apa ya? Allahu Akbar. Dan ini tanaman singkong, ada tanaman-tanaman yang lainnya teman-teman. Karena ini memang oleh penggarapnya ini, subhanallah, ada pohon besar banget. Oleh penggarapnya ini sering, Allahu Akbar, sering ditanemin ya, ketika sudah habis, sudah saatnya panen, maka dipanen dan ditanami lagi. Tetapi dia nggak berani sampai sore. Kalau sampai sore di sini tuh sering terjadi fenomena ganjil itu teman-teman. Subhanallah. Dan ini adalah ya kawasan ini, subhanallah. Dan saya akan menuju tebing atas itu teman-teman ya. Dan ini kawasannya cuma sempit seperti ini teman-teman, karena di atas sudah tebing macam ini teman-teman. Ini di atas ada tebing seperti ini teman-teman. Kita akan coba cek, kita akan coba lihat di atas itu apa aja ya. Kayak macam, kalau sini kan bekas rumah, jadi wajarlah rata seperti ini. Nah ini sudah lama ditaruh di sini teman-teman ya, genteng-gentengnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kedengar nggak teman-teman?
coba lihat ya teman-teman ya. Kita akan ajak teman-teman untuk melihat ya subhanallah. Allahu Akbar. Ketika saya naik kok ada suara apa teman-teman, subhanallah. Berinding. Saya harus berani. Subhanallah. Subhanallah. Dan ini anginnya kencang teman-teman. Allahu Akbar. Subhanallah. Pohon jati. Ternyata di sini ada jalan juga. Subhanallah. Ada suara teman-teman. Di bawah adalah Allahu Akbar. Kenapa ketika saya datang ke sini, ke atas ini tenda saya ada di bawah ya teman-teman. Anda bisa lihat tenda saya ini di atas rumah ya, di atas bekas rumah. Subhanallah. Allahu Akbar. Anginnya kencang teman-teman. Subhanallah. Allahu Akbar. Baunya bunga itu nggak hilang-hilang teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Merinding banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bikin merinding ini daerah sini. Ini tepatnya di atas ya. Ini tenda saya aja di sana. Ada di sana teman-teman. Kita akan, subhanallah, kedengar nggak suara? Kedengar suara nggak teman-teman? Allahu Akbar, subhanallah. Ini letaknya di atas ya, di atas daripada. Oke, kita turun aja lewat sini saja walaupun tinggi ini. Allahu Akbar. Anginnya kencang teman-teman. Daerah sini anginnya kencang karena di atas bukit ya. Allahu Akbar. Tadi di sini ini juga bersuara. Ada macam suara orang ketawa. Jangan-jangan Mbak Kunti. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah. Mambu kembang temen iki ya. Ambune ya kembangnya. Bikin merinding banget ini, subhanallah. Mambu kembangnya semakin berasa, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anginnya kencang banget di sini teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahillah. Tadi sewaktu saya naik ke atas, tepatnya di situ ya teman-teman, bau kembangnya itu begitu terasa. Itu macam kembang kenanga, kembang mawar, dan bunga melati itu yang saya rasakan. Jadi macam subhanallah,
bikin merinding benar-benar teman-teman ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anginnya kencang. Kalau di atas anginnya kencang teman-teman, karena di atas ini ya bekas rumah, jadi kencang banget anginnya. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ternyata tidak sebegitu yang saya bayangkan teman-teman ya. Jadi macam walang lagi. Belalang macam ini banyak tadi masuk ke dalam tenda teman-teman ya. Allahu akbar. Oke, mungkin kita cukupkan seperti ini dulu teman-teman ya, karena memang di setiap spot camping itu belum tentu kita menemui hal-hal yang mengerikan ataupun yang menakutkan. Kalau ini sedang-sedang saja ya saya pikir, karena memang yang saya rasakan seperti ini, hanya bau kembang yang sangat menyengat. Dan tadi ada suara kunti kayaknya ya, macam orang tertawa, tapi subhanallah, itu dak dak di mana itu? Allahu akbar. Nah, jadi kita cukupkan sekian dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah beberapa waktu di sini, saya ada 30 menit lebih saya explore ini, tapi ternyata suara-suara ini suara-suara ganjil, dan yang paling saya rasakan adalah bau kembang ya, bau kembang kenanga, terus melati sama mawar kalau nggak salah ya. Ini subhanallah, hanya suara-suara seperti ini tetapi nggak kelihatan wujudnya kayak apa, subhanallah. Yang saya rasakan adalah gelisah. Ketika saya istirahat di sini rasanya gelisah dan kayaknya bikin nggak betah gitu teman-teman. Jadi subhanallah, kelihatan nggak teman-teman? Kayak ada yang lempar pakai pasir. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi yang saya rasakan adalah bau kembang, dan juga saya ketika tidur itu sangat gelisah, dan ada suara-suara poteng geludak di kanan kiri ini. Serta tadi saya dengar sayup-sayup itu suara orang ketawa. Allahu akbar. Suara ketawa teman-teman. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi teman-teman, apapun yang menjadi warisan, apapun yang menjadi tinggalan daripada orang tua kita, kakek nenek kita, sekiranya itu baik, rawatlah. Sekiranya itu tidak baik, jangan dipakai. Tentunya menurut kaidah-kaidah yang kita anut teman-teman. Orang tua kita sudah memberikan tanah, warisan, bahkan ilmu, gulawentah anaknya, mendidik anak sampai ke cucu, supaya kehidupannya lebih baik daripada kakek nenek, daripada orang tua. Maka dari itu, mari kita berbakti kepada orang tua kita dengan cara Allahu akbar. Ada suara-suara terus teman-teman ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Dalam banyak banget. Jadi mari kita berbakti dengan orang tua. Sekiranya orang tua masih hidup, kita bergaul dengan baik-baik, tentunya sesuai ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh membentak, kita harus berusaha mencukupi apa yang orang tua kita butuhkan, tentunya meminta keridhoannya.
tentunya meminta keikhlasan dari kedua orang tua kita. Tetapi ketika orang tua kita sudah meninggal, kakek nenek kita sudah meninggal, doa yang terbaik adalah memberikan bacaan-bacaan Al-Quran untuk mereka, ataupun memberikan sebagian rezeki yang mereka tinggalkan untuk jalan kebaikan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sekian dulu dari Leher Petualang, semoga menjadi inspirasi buat kita semuanya, dan mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.